Selamat datang di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan perjalanan jiwa-jiwa terpilih bertemu. Alam semesta dengan segala keajaibannya senantiasa memberi petunjuk, sementara jiwa-jiwa terpilih menjalani misi yang lebih besar. Bergabunglah dalam perjalanan ini dan rasakan bagaimana kekuatan alam semesta mengarahkan kita menuju tujuan sejati. Filosof Yunani kuno, Epicurus, pernah berkata bahwa salah satu keburukan dari kebodohan adalah selalu memulai untuk hidup. Yang ia kritik di sini adalah kecenderungan kita yang terus-menerus berusaha untuk akhirnya berubah, untuk akhirnya menjadi pribadi yang kita tahu seharusnya kita wujudkan. Namun, bagaimana kita melakukannya? Kita berkata, minggu depan, bulan depan, tahun depan, di tahun baru ini, aku akan mulai menjadi pribadi yang seharusnya aku menjadi. Aku akan menjalani hidup yang sempurna, menjaga konsistensi, dan tidak akan gagal lagi. Tahun ini telah berakhir, hari ini telah berlalu, tapi esok hari dan tahun yang akan datang, aku pasti akan mencapainya. Namun, tidakkah kita menyadari apa yang selalu terjadi setiap kali kita membuat janji ini? Kita berkata, hari ini telah berlalu, aku telah gagal dan terus gagal, tetapi besok adalah lembaran baru. Lalu ketika kita terbangun, kita mencoba untuk menjadi pribadi yang seharusnya kita wujudkan di tahun baru atau momen perubahan lainnya. Namun, saat kita tergelincir, saat kita gagal melakukan sesuatu dengan sempurna, seperti yang telah kita janjikan pada diri sendiri, kita menyerah. Kita berkata, aku gagal lagi. Mungkin lain kali saja. Kita telah membahas ini sebelumnya di kanal ini, setiap tantangan adalah sebuah peluang. Namun, seringkali kita melihat tantangan sebagai pertempuran yang harus dimenangkan. Dan ketika kita gagal, kita merasa sebagai seorang yang gagal. Padahal, kenyataannya, tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa dalam setiap tantangan, ada dua kemungkinan, kita mengatasinya dan berkembang, atau kita gagal dalam tantangan itu, tetapi tetap bisa bergerak menuju perkembangan. Maksud saya, kita harus berhenti memulai hanya untuk berhenti lagi. Sebaliknya, kita harus terus berjalan. Jangan menyebut ini sebagai sebuah awal yang baru, tetapi anggaplah ini sebagai kelanjutan. Segala sesuatu yang telah kita lalui, meskipun belum membawa kita pada pencapaian yang benar-benar kita inginkan, tetap mendekatkan kita ke arah itu. Ya, kita mungkin belum berhasil mengatasi kebiasaan buruk yang ingin kita hentikan, tetapi setiap tantangan yang kita anggap sebagai kegagalan sebenarnya adalah satu langkah lebih dekat ke arah perubahan itu. Dan inilah bagaimana kegagalan dalam menghadapi tantangan justru berhasil menjebak kita dengan membuat kita berpikir bahwa hari ini sudah hilang dan kita hanya bisa mencoba lagi besok. Ambil contoh sederhana seperti pola makan. Jika kita ingin menurunkan berat badan, kita menghadapi godaan setiap hari. Ketika kita menyerah pada godaan itu, kita langsung menganggap hari ini sebagai hari yang gagal. Bukankah begitu? Apa yang biasanya kita lakukan? Kita berkata, aku sudah makan ini, aku sudah melebihi batas asupan kaloriku hari ini, jadi sebaiknya aku makan lebih banyak lagi, karena hari ini sudah terbuang percuma. Aku akan mencoba lagi besok. Namun, seperti yang dikatakan oleh Kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, Marcus Aurelius, yang terpenting adalah membuat langkah terbaik yang masih mungkin dilakukan. Kamu telah makan. Kamu telah melakukan kesalahan. Kamu telah menyerah pada sesuatu yang ingin kamu hentikan. Tetapi tetap ada langkah terbaik yang bisa kamu ambil mulai sekarang hingga akhir hari ini. Dengan begitu, meskipun kamu gagal dalam tantangan itu, kamu tetap bergerak menuju perkembangan. Salah satu pola pikir yang menghambat kita dalam mencapai tujuan
adalah kebiasaan menyerah pada hari ini dengan harapan bisa memulai kembali dan benar-benar hidup esok hari. Namun, ada pola pikir lain yang juga menjadi penghalang, obsesi terhadap masa lalu dan masa depan. Perhatikan bahwa setiap tantangan selalu muncul di saat ini. Tidak ada tantangan yang muncul di masa lalu, karena itu sudah berlalu dan tidak dapat diubah. Begitu pula tantangan tidak bisa benar-benar muncul di masa depan, karena masa depan belum tiba. Tantangan, pencapaian setiap tujuan, dan jalan menuju diri yang kita inginkan semuanya terjadi di masa kini. Namun, yang membebani kita di masa kini bukanlah masa kini itu sendiri, melainkan bayangan tentang masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, "Katakan padaku apa yang dalam momen ini benar-benar tak tertahankan." Dan kita akan malu dengan jawaban kita sendiri. Karena memang benar, setiap kali tantangan muncul, setiap kali godaan datang, itu selalu terjadi di masa kini. Setiap kali hal itu terjadi, selalu ada pola yang berulang, dan inilah yang akhirnya harus kita hentikan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang dalam momen ini benar-benar tak tertahankan, apa yang salah? Dan kamu akan menyadari bahwa yang membebanimu bukanlah momen ini, melainkan bayangan tentang masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan. Yang membebanimu adalah masa lalumu, trauma yang kamu anggap telah membentuk identitasmu, penyesalan, rasa malu, dan kebencian yang kamu bawa dari pengalaman sebelumnya. Hal-hal inilah yang membuatmu bertindak dengan cara yang tidak kamu inginkan di masa kini, atau bisa jadi yang membebanimu adalah masa depan, kekhawatiran dan kecemasan tentang hal-hal yang kamu bayangkan akan terjadi, meskipun sebenarnya belum terjadi. Ironisnya, dengan terjebak dalam ketakutan itu, kamu justru menciptakan masa depan yang kamu takutkan melalui tindakanmu di masa kini. Segala sesuatu yang pernah kamu impikan untuk dirimu sendiri, segala pencapaian yang mungkin kamu harapkan untuk orang lain, semuanya hanya bisa dicapai di satu tempat saat ini. Kita hanya bisa hidup dalam satu momen pada satu waktu. Hidup tidak berlangsung di masa lalu atau masa depan, hidup hanya ada dalam rangkaian momen saat ini. Kita semua tahu bahwa kita tidak bisa hidup di masa lalu atau masa depan, tetapi dalam momen-momen tertentu, kita justru membiarkan diri kita dibebani oleh keduanya. Kita harus benar-benar memahami bahwa satu-satunya hal yang kita miliki adalah saat ini. Setiap orang memiliki 24 jam dalam sehari, yang terdiri dari banyak momen kecil di masa kini. Dan satu-satunya sumber daya yang kita miliki untuk mengubah hidup kita adalah bahan mentah dari momen ini, dari sekarang. Satu-satunya hal yang pernah dimiliki siapapun untuk melakukan apapun adalah momen ini. Momen yang sekarang, lalu yang berikutnya, dan yang setelahnya. Oleh karena itu, kita harus menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk benar-benar menggunakan momen ini. Bukankah itu sudah cukup jelas? Jika satu-satunya yang kita miliki adalah masa kini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi kita untuk memanfaatkannya, maka kita harus menyingkirkan apapun itu. Kita sudah sedikit membahas penyebabnya, beban, masa lalu, dengan penyesalannya atau kecemasan tentang masa depan. Namun, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Apakah tujuan yang kita kejar dengan memanfaatkan momen ini benar-benar tepat bagi kita? Bisa jadi alasan kita terus gagal mencapai tujuan tertentu, terjebak dalam lingkaran keinginan dan kekecewaan, adalah karena tujuan itu sendiri tidak benar-benar sesuai dengan diri kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Jawabannya sederhana. Kita perlu melihat ke dalam diri, memeriksa keyakinan kita, dan mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri. Berapa banyak dari tujuan saya yang sebenarnya ditentukan oleh identitas yang saya coba bangun?
Berapa banyak dari hal-hal yang saya kejar berasal dari keinginan untuk menjadi suami atau istri yang baik, saudara yang baik, teman yang baik, atau pekerja yang sukses. Seberapa banyak dari diri saya yang sebenarnya hanya mencoba memenuhi harapan orang lain? Apakah saya sedang berusaha mewujudkan fantasi yang saya ciptakan ketika masih remaja? Betapa banyaknya ambisi, cita-cita, dan tujuan yang kita bentuk sejak kecil yang tanpa sadar terus kita bawa hingga dewasa. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sedang mencoba mewujudkan impian seorang anak berusia 15 tahun. Sebuah bayangan tentang kehidupan yang mungkin tidak lagi relevan dengan siapa diri kita saat ini. Kita harus melepaskan itu semua. Kita harus berhenti membawa batu dalam saku kita saat mencoba berenang. Segala sesuatu yang kita kejar, kepemilikan, pencapaian, pengakuan, seringkali hanyalah beban yang semakin menenggelamkan kita. Kita menyesali karena belum memilikinya. Kita khawatir jika tidak akan pernah mendapatkannya, dan kita menghabiskan hidup dalam ketakutan serta penyesalan atas sesuatu yang mungkin bukan milik kita sejak awal. Setiap momen saat ini seringkali kita habiskan untuk mengejar sesuatu, impian, tujuan, ambisi, seolah-olah hidup kita ada di masa depan. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki untuk hidup adalah saat ini. Apapun yang kita lakukan dalam momen ini adalah kehidupan kita. Kita sering berpikir bahwa momen saat ini hanyalah bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah hanya setitik dari rentang waktu yang luas, dengan dekade yang telah berlalu di belakang kita dan dekade yang masih terbentang di depan. Namun, kenyataannya, seluruh hidup kita hanya terjadi di satu titik ini, di saat ini. Tidak ada tempat lain, tidak ada waktu lain untuk benar-benar hidup. Segala sesuatu yang mengalihkan kita dari momen saat ini berarti menjauhkan kita dari kehidupan itu sendiri. Jika kita tidak benar-benar hadir di saat ini, maka kita sebenarnya tidak sedang hidup. Menghabiskan momen ini untuk menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan berarti kita telah menyia-nyiakan kehidupan yang ada di hadapan kita. Coba renungkan kembali semua ambisi, tujuan, dan identitas yang kita bangun. Apa yang kita anggap sebagai pencapaian? Apa yang kita yakini sebagai trauma? Apa yang kita pikir selama ini telah menghambat kita, baik di masa lalu maupun di masa depan? Semua itu sebenarnya adalah beban yang kita ciptakan sendiri. Lihatlah sekeliling, pada dasarnya dunia tidak menuntut apapun dari kita. Tidak ada satupun kewajiban yang benar-benar dipaksakan oleh alam semesta, oleh Tuhan, atau oleh siapapun yang lebih besar dari kita. Semua yang kita anggap sebagai kewajiban adalah sesuatu yang kita tetapkan sendiri. Deadline yang kita anggap begitu mendesak, itu adalah sesuatu yang kita buat sendiri, kekhawatiran yang terus membebani kita. Itu juga sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Bahkan sebagian besar penyesalan yang kita rasakan juga kita pertahankan sendiri. Segala sesuatu yang kita anggap sebagai harus, hal-hal yang kita pikir harus dilakukan dengan cara tertentu, dalam waktu tertentu, hanyalah aturan yang kita ciptakan berdasarkan identitas yang kita bangun untuk diri kita sendiri. Jika kita ingin benar-benar hidup, kita harus menyadari bahwa banyak dari batasan itu sebenarnya tidak nyata. Saya pernah mengatakan dalam sebuah video bahwa, ya, semua hal buruk yang terjadi pada kita di masa lalu memang benar-benar terjadi. Semua hal yang terasa seolah-olah menahan kita, yang kita rasa sebagai penghambat, memang pernah terjadi. Tetapi itu semua tidak harus menjadi identitas kita. Ketika kita mulai melihat diri kita sebagai korban, sebagai seseorang yang dirugikan oleh dunia, kita sebenarnya sedang menyerahkan momen saat ini kepada masa lalu atau masa depan. Dan itu adalah sesuatu yang kita lakukan sendiri, bukan orang lain. Tidak ada yang menyangkal bahwa ketidakadilan terjadi,
bahwa ada orang yang berbohong, menipu dan menyakiti orang lain. Tetapi kita tidak perlu menambah penderitaan itu dengan menjadikannya bagian dari identitas kita. Bayangkan jika seseorang masuk ke ruangan ini dan menghina saya. Saya tidak akan berpura-pura bahwa itu tidak terjadi. Orang itu benar-benar mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya. Tetapi apakah saya akan menghabiskan hidup saya dengan terus merasa tersinggung, menyimpan kebencian, menyesali, dan membicarakannya berulang kali kepada orang lain? Jika saya memilih untuk marah dan terus memikirkan ketidakadilan itu, saya hanya akan menambahkan lebih banyak beban pada diri saya sendiri. Pada akhirnya, sebagian besar dari apa yang kita sesali dan benci bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi kemarahan dan kebencian yang kita biarkan tumbuh di dalam diri kita. Kita telah menumpuk begitu banyak emosi negatif atas suatu kejadian, sehingga pada titik tertentu yang benar-benar menyiksa kita bukan lagi kejadian itu, melainkan semua perasaan yang kita tambahkan padanya. Mulai hari ini, di tahun yang baru ini, berhentilah untuk terus memulai kembali dari awal. Hari ini tidaklah hilang dan besok sebenarnya tidak berbeda dengan hari ini. Satu-satunya yang benar-benar ada adalah momen saat ini. Setiap tantangan, setiap rintangan yang perlu kita hadapi, akan selalu kita hadapi dengan pola pikir dan alat yang sama di momen ini. Jika kita merasa tidak mampu mengatasinya sekarang, kita juga tidak akan mampu mengatasinya besok. Satu-satunya cara untuk bisa menghadapinya di masa depan adalah dengan menghadapinya di saat ini juga. Tantangan akan selalu ada, perasaan sulit itu akan selalu sama, baik sekarang maupun esok. Jika kita terus menunggu momen yang lebih tepat, kita hanya menunda sesuatu yang tak terhindarkan. Tantangan itu ada di sini sekarang. Satu-satunya yang perlu kita hadapi adalah momen ini. Tidak ada masa lalu yang perlu kita sesali, tidak ada masa depan yang perlu kita khawatirkan. Hanya potongan kecil dari waktu ini yang perlu kita tangani. Biarkan masa lalu berlalu, biarkan masa depan datang dengan sendirinya. Yang perlu kita hadapi hanyalah apa yang ada di hadapan kita sekarang. Jadi, berhentilah untuk terus memulai hidup yang baru setiap kali tantangan datang. Sebaliknya, buatlah langkah terbaik yang bisa kita buat dalam momen ini. Terima kasih telah bergabung di Taman Cerita, tempat di mana kekuatan alam semesta dan jiwa-jiwa terpilih saling terhubung. Ingatlah, alam semesta selalu memiliki cara untuk mengarahkan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga cahaya alam semesta selalu menyinari jalan Anda